Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadine Reisha. Jadi pada kesempatan kali ini aku ingin sharing sedikit sama kalian sedikit ilmu yang aku dapatkan ketika aku menimba ilmu di Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia. Nah, jadi topik pembahasan kita pada hari ini adalah syafaat Nabi dan kemungkinan keluar dari neraka. Sebenarnya kalian tuh dasarnya nggak sih dengan kata syafaat? Apa yang terlintas di otak kalian ketika mendengarkan kata syafaat? Nah, eh, syafaat yang sering kita dengarkan biasanya berarti seperti pertolongan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya pada hari kiamat nanti. Sebenarnya benar nggak sih definisi ini? Jadi mari kita cari tahu lebih lanjut. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu kitab yang kita gunakan sebagai referensi dalam pembahasan kali ini. Kitab ini adalah kitab Al-Ibadah karya dari Imam Al-Asy'ari. Imam Al-Asy'ari ini adalah seseorang yang sebelumnya menganut aliran Mu'tazilah. Kemudian ia keluar dari aliran ini dan menjadi Ahlus Sunnah. Nah, sebenarnya apa sih Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah ini gitu? Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang mengikuti dan mempercayai sunnah Nabi, sahabat, dan tidak menafsirkan sesuatu secara berlebihan ataupun meniadakannya. Nah, kalau Ahlul Bid'ah adalah orang-orang yang kebalikannya. Jadi mereka adalah orang-orang yang cenderung menafsirkan sesuatu itu berlebihan dan bahkan meniadakan sesuatu. Gitu. Terus lanjut ke topik utama kita, yaitu apa itu syafaat. Nah, menurut KBBI, syafaat adalah perantara untuk menyampaikan pertolongan kepada Allah. Sedangkan menurut ensiklopedia Islam, syafaat adalah pertolongan atau bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengharapkan pertolongannya. Nah, jadi syafaat ini adalah perantara dari Allah kepada umatnya melalui Rasulullah SAW untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Nah, tapi harus garis bawahi kalau syafaat ini adalah khusus bagi mereka-mereka yang diberikan syafaat. Nah, jadi bagaimana dengan orang-orang kafir? Apakah mereka juga mendapatkan manfaat? Jawabannya adalah tidak, karena orang-orang kafir memang sudah tempatnya ada di neraka. Dikisahkan bahwa pada hari kiamat nanti, Rasulullah SAW memiliki syafaat untuk meringankan siksa dari pamannya Abdul Muthalib yang saat itu masih wafat dalam keadaan kafir. Walaupun beliau sangat baik dan sangat mendukung proses dakwah Rasulullah SAW. Jadi, sebaik apapun orang kafir, mereka akan tetap ada di dalam neraka. Jadi syafaat ini tidak berlaku bagi orang-orang kafir, hanya berlaku bagi orang-orang muslim. Bahkan ketika orang muslim itu hanya memiliki sekecil biji zarah keimanan, Allah akan tetap memberikan syafaatnya bagi dia. Nah, ini adalah salah satu pembukaan yang ditulis oleh Imam Asy'ari dalam kitab ini. Katakan pada mereka bahwa kaum muslimin telah bersepakat bahwa Rasulullah SAW memiliki hak untuk memberi syafaat kepada umat manusia. Lalu untuk siapakah gerangan syafaat tersebut? Apakah untuk pelaku dosa besar ataukah untuk orang-orang mukmin yang ikhlas? Nah, dari kalimat ini kita bisa menyimpulkan bahwa umat muslim sepakat bahwa Rasulullah SAW memiliki hak untuk memberi syafaat. Nah, beliau menentang dengan keras kalimat-kalimat dari orang-orang Mu'tazilah yang tidak mempercayai adanya syafaat. Nah, jadi sebenarnya untuk siapakah syafaat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Syafaat diberikan untuk dua golongan. Yang pertama adalah pelaku dosa besar. Rasulullah memberi syafaat agar orang-orang yang memiliki dosa besar ini dapat dikeluarkan dari neraka dan diampuni setelah dihukum oleh Allah. Ini sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Syafaatku diperuntukkan bagi pelaku dosa besar. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang diridhoi Allah. Ini sesuai dengan Quran Surat Al-Anbiya ayat 28 yang artinya adalah mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang dia ridhoi dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.
Baik, lanjut ke bantahan terhadap ahlul bid'ah. Nah, dalam kitab ini, Imam Asy'ari juga membantah pandangan-pandangan dari ahlul bid'ah mengenai syafaat ini. Apa coba yang mereka bilang? Orang-orang di Mu'tazilah ini, orang-orang ahlul bid'ah ini, mereka mengatakan bahwa syafaat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hal yang untuk memastikan janji Allah kepada orang-orang yang masuk surga. Padahal Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Syafaat ini bukannya untuk menegaskan janji, tapi syafaat ini adalah bentuk rahmat Allah, bentuk kasih sayang Allah, bentuk kemurahan hati Allah kepada setiap hambanya selama mereka tidak menyekutukan Allah. Jadi pandangan Mu'tazilah terhadap syafaat ini sudah sangat sesat. Kemudian, ini adalah kalimat yang ditulis oleh Imam Asy'ari. Apakah pula makna pernyataan kalian bahwa mereka adalah orang-orang yang berhak masuk surga, sehingga Allah wajib memasukkan mereka ke dalam surga? Apabila Allah tidak mungkin berbuat zalim, walau sebesar biji sawi, sedangkan penundaan mereka masuk ke surga dalam surga, penundaan mereka masuk ke dalam surga merupakan kezaliman. Oleh karena itu, para pemberi syafaat memberi syafaat agar Allah tidak berbuat zalim, menurut pendapat kalian. Jadi di sini Imam Asy'ari melawan dengan sarkas, menyatakan dengan sarkas bahwa adanya syafaat ini bukanlah sebagai bukti bahwa Allah tidak zalim, karena memang Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Kemudian, bagaimana kedudukan syafaat dalam akidah Islam? Menurut Imam Asy'ari, syafaat adalah bagian dari keimanan kepada kehendak dan rahmat Allah. Allah memberikan izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pemberi syafaat lainnya untuk memberikan syafaat sesuai dengan keridoannya. Ini adalah salah satu wujud rahmat Allah yang sangat besar bagi hambanya. Sebagai kesimpulan, syafaat adalah keringanan dari Allah bagi orang-orang yang diridhoinya. Yang kedua, syafaat merupakan tanda kebesaran Allah. Dan yang ketiga, syafaat bukanlah bentuk pemenuhan janji Allah, melainkan kasih sayang dari Allah bagi hamba-hambanya. Sekian sharing sedikit dari aku. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.